Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Muksid, NPM saya 10070217005. Di sini saya berasal dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya pada acara Seminar Penelitian Nasional Sivitas Akademika atau Spesia yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Kesiswaan di MI Terpadu Darul Ilmi Pasawahan Proka belakang. MI Darul Ilmi merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum madrasah yang memiliki porsi agama Islam lebih banyak. Seperti adanya hafalan, sholat sunnah, kemudian beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan agama Islam lainnya. MI Terpadu Darul Ilmi terletak di Jalan Pemuda 2, Desa Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Nah, MI Terpadu Darul Ilmi ini merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengelola pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kepada anak tingkat dasar melalui sebuah pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, guna mewujudkan pendidikan nasional yang dapat menumbuhkan potensi peserta didik, diperlukan sebuah sumber daya pendidikan yang didukung oleh pengelolaan layanan administrasi yang baik melalui sebuah sistem informasi manajemen menurut pemerintah Menteri Pendidikan Nasional tahun 2007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dan jenis dokumen yang digunakan pada administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan sebuah proses pengurusan hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari siswa tersebut masuk hingga keluar dari suatu sekolah. Di sini terdapat beberapa aktor yang memiliki hubungan dengan administrasi kesiswaan seperti siswa, guru, staf bendahara, calon siswa, kemudian ada staf tata usaha, wali kelas, orang tua, lalu ada kesiswaan dan kurikulum. Terdapat beberapa proses atau dokumen yang dilakukan secara manual atau konvensional seperti halnya pendaftaran, melalui formulir atau perekapan nilai, atau perekapan pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa gejala yang ditemukan. Yang pertama adalah beberapa data siswa dan pembayaran masih dikelola secara dokumen fisik, kemudian data tidak memiliki manajemen yang baik, dan ketiga ada data nilai dan pembayaran memerlukan waktu untuk dijadikannya sebuah laporan. Nah, berdasarkan gejala tersebut, maka terdapat permasalahan yang akan ditemukan. Yang pertama adalah dokumen fisik seringkali hilang ataupun rusak. Yang kedua, adanya redundansi atau format data yang tidak konsisten. Dan yang ketiga adalah orang tua tidak bisa memantau nilai dan pembayaran secara real-time. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penerapan sistem informasi manajemen yang diharapkan mampu untuk mengurangi permasalahan dan dapat meningkatkan kualitas standar nasional pada aspek pengelolaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Pada tahapan metode ini terdapat beberapa proses. Yang pertama adalah mulai, kemudian terlebih dahulu untuk menstudi literatur serta penelitian dahulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah serta menentukan tujuan penelitian. Lalu batasan penelitian, lalu terdapat input struktur organisasi dan sistem informasi saat ini di sekolah. Lalu masuk ke tahapan pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah perencanaan sistem informasi dengan menggunakan sistem request dan kelayakan operasional. Lalu ada analisis dengan proses bisnis dan kebutuhan sistem. Lalu ada perancangan. Itu adalah perencanaan antarmuka dan sebuah nonnya. Dan kela orang yang teknikat ya. Kemudian perancangan, yaitu adalah perancangan sebuah data proses fisik dan perancangan antarmuka aplikasi. Lalu adanya rancangan prototype, yaitu adalah menguji kepada pegawai sekolah, kemudian menambahkan saran serta masukan terhadap fitur yang akan dirancang. Lalu masuk ke tahapan pembangunan sistem informasi, yaitu adalah pembangunan basis data dan pembangunan antarmuka aplikasi. Lalu dilanjut ke analisis berupa hasil penelitian dan analisis efisiensi, lalu dilanjut ke kesimpulan dan saran. Ini merupakan pembangunan antar mukanya. Yang pertama di sini saya akan mengelola dari beberapa platform. Yang pertama database-nya disimpan di Caspio, kemudian Google Sheet, lalu ada Google Drive, kemudian ada Google Classroom yang dikelola di Google Sites. Dan inilah tampilan antar mukanya. Terdapat beberapa perubahan pada proses bisnis, terutama pada kegiatan mereka dan mengelola. Perubahan proses ini dapat terjadi seiring berjalannya pengembangan sistem informasi. Uji yang pertama terdapat 39 fitur, kemudian setelah dilakukan sharing dengan pegawai sekolah, maka menghasilkan uji kedua menjadi 30 fitur. Waktu sebelumnya itu, sebelum diterapkannya itu adalah sekitar 13.100 menit untuk waktu seluruh proses dalam kegiatan administrasi kesiswaan. Kemudian setelah diterapkannya
sistem informasi pada administrasi kesiswaan maka berubah menjadi sekitar 3.500 menit atau terdapat penurunan atau peningkatan efisiensi senilai 73,15%. Ini merupakan dokumen berdasarkan hal tersebut, maka terdapat kesimpulan yang pertama adalah integrasi secara langsung dilakukan oleh bagian tata usaha, bendahara, kesiswaan, kurikulum, calon siswa, orang tua, dan siswa pada setiap bagian yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya sistem informasi kesiswaan yang informatif diharapkan mempermudah lembaga sekolah, orang tua, siswa, dan calon siswa dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga aktivitas kesiswaan dapat berjalan dengan lebih efisien, khususnya dalam bagian administrasi. Ini sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan sama presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.